Untuk mengetahui kualitas suatu instrumen, kadang kita melakukan uji validitas. Nah, uji validitas ini adalah salah satu hal yang dilakukan dalam menganalisis kualitas instrumen evaluasi, di mana kita bisa mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Salah satu jenis validitas yang akan kita kaji pada materi ini adalah validitas butir. Validitas butir adalah salah satu kriteria penentuan validitas yang diukur dengan besaran menggunakan instrumen atau keseluruhan item sebagai kriteria penentuan validitas item. Validitas butir diperlihatkan oleh seberapa besar butir yang diukur akan konsisten dengan hasil ukur instrumen. Validitas butir tercermin pada besaran koefisien korelasi antara skor butir dengan keseluruhan butir. Semakin besar koefisien korelasi, maka validitas butir juga semakin tinggi. Untuk menghitung koefisien korelasi antara skor butir dan skor keseluruhan instrumen, maka digunakanlah rumus statistika. Untuk soal bentuk uraian atau skor butir kontinum, akan digunakan rumus koefisien korelasi persen produk momen, atau dikenal dengan rumus R. Adapun koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y itu akan dilihat dari jumlah X dikali Y dibagi dengan akar dari jumlah X kuadrat dikali jumlah Y kuadrat, di mana X ini didapat dari selisih antara skor dan skor rata-ratanya. Kemudian begitupun dengan Y didapat dari skor Y dikurangi dengan Y rata-ratanya. Adapun untuk soal objektif atau skor butir dikotomi akan dihitung dengan koefisien korelasi menggunakan rumus koefisien korelasi poin biserial. Adapun untuk soal objektif atau skor butir dikotomi akan dihitung dengan koefisien korelasi menggunakan rumus koefisien korelasi poin biserial. Rumus dari koefisien korelasi poin biserial itu dilihat dengan skor rata-rata total responden dikurang skor rata-rata total dibagi dengan standar deviasinya dikali akar proposisi jawaban yang benar dibagi proposisi jawaban yang salah. Mari kita lihat contoh. Misalnya di sini ada contoh bahwa siswa kelas 2 SMP X akan dilakukan tes matematika untuk diuji validitasnya. Sebelumnya ada hasil tes ulangan harian matematika. Hasil tes matematika yang akan diuji validitasnya dengan simbol X dan nilai tes ulangan harian dengan simbol Y. Datanya sebagai berikut. Beginilah nilai hasil tes matematika kelas 2, di mana X di sini menyatakan bahwa nilai tes matematika yang akan divalidasi dan Y adalah nilai ulangan harian kelas 2. Data yang ada di sini siswanya ada 10, datanya ada 10. Sehingga total nilai ulangan harian, total nilai tes matematika yang akan divalidasi ada 65 dan total nilai ulangan harian ada 63,8. Sehingga nilai rata-rata dari nilai tes matematika kita peroleh 6,5 dan nilai rata-rata nilai ulangan harian kita peroleh 6,38. Sehingga di sini muncul tabel baru karena kita akan masukkan dalam koefisien korelasi produk momen. Kita menggunakan rumus sigma XY dibagi dengan akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Untuk lebih mudahkan rumus ini, kita bawa dia ke dalam tabel seperti ini. Di sini sudah ada X dan Y. Nilai X ini didapat dari X dikurang dengan X rata-rata. Y didapat dari Y dikurang Y rata-rata. Sehingga di sini X 6,5 dikurang 6,5 sama dengan 0.
Nah, Y rata-rata tadi yang 6,38 ini kita bulatkan jadi 6,4. Sehingga 6,3 dikurang 6,4 sama dengan min 0,1. Begitu seterusnya untuk X kuadrat kita dapat 0, Y kuadrat kita dapat min 0,1. X kali Y sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan ke dalam rumus korelasi produk momen. Sehingga kita dapat hasilnya itu sama dengan 0,7. Nah, untuk melihat apakah 0,7 ini sudah valid atau tidak, kita bawa dia ke dalam kategori validitas instrumen yang mengacu pada pengklasifikasian validitas yang dikemukakan oleh Guilford. Jika R hitung yang kita dapat lebih besar dari 0,8 dan lebih kecil dari 1, maka dia dianggap sebagai validitas yang sangat baik atau sangat tinggi. Jika R hitung yang kita dapat lebih besar dari 0,6 dan lebih kecil dari 0,8, maka tingkat validitasnya itu tinggi atau baik, dalam kategori baik. Ketika R hitung yang kita dapat lebih besar dari 0,4 dan lebih kecil dari 0,6, maka validitasnya itu dianggap pada tingkat cukup atau validitas sedang. Ketika dia lebih besar dari 0,2 dan lebih kecil dari 0,4, maka tingkat validitasnya, tingkat validnya instrumen itu dianggap rendah atau kurang. Ketika dia di atas 0,1 dan di bawah 0,2, maka dia sangat rendah atau dianggap sebagai tingkat kevalidannya itu sangat jelek. Kemudian ketika dia di bawah 0, maka dia dikatakan tidak valid. Itu menurut pengklasifikasian dari Guilford. Dari pengkategorian ini, pengklasifikasian menurut Guilford, kita lihat bahwa R hitung yang kita peroleh itu sama dengan 0,7. Sehingga dia masuk dalam validitas pada tingkat tinggi atau dalam keadaan baik. Tingkat validnya soal yang kita analisis tadi itu dalam kategori baik. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari kevalidan soal nomor 6. Apakah nomor 6 ini termasuk soal yang valid atau tidak valid? Kita akan buktikan dengan menggunakan rumus koefisien korelasi poin biserial. Di sini rumus koefisien korelasi poin biserial itu sama dengan XI dikurang XT dibagi dengan standar deviasi dikali akar P per Q. XI di sini adalah skor rata-rata dari jumlah siswa yang benar, yaitu Alan, Cecep, Dadang, Elan, Gayus, dan Hanafi. Nilai di sini yang kita rata-ratakan. Di sini XT ini adalah keseluruhan total, jumlah nilai total seluruh responden. Sini kita dapat XT itu sama dengan 5,8. Kemudian ST di sini adalah standar deviasi. Standar deviasi itu rumusnya akar sigma Y kuadrat dibagi N dikurang akar sigma Y dibagi N pangkat 2. Sehingga kita dapat standar deviasi sama dengan 1,61. Sementara P-nya di sini adalah proposisi jawaban yang benar. Jawaban yang benar untuk soal nomor 6 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi proposisi jawaban yang benar adalah 6 dibagi 8 atau sama dengan 0,75. Kemudian Q-nya itu langsung saja kita buat 1 dikurang 0,75 atau 0,25. Atau bisa saja Q sama dengan 2/8 atau sama dengan 0,25. Sehingga kita masukkan dalam koefisien korelasi poin biserial, kita dapat R hitungnya sama dengan 0,75. Sesuai dengan pengkategorian atau pengklasifikasian Guilford tadi, kita dapatkan bahwa 0,75 ini masih dalam standar valid dengan kategori
baik.